untuk itu, Bapak sekarang akan mencoba menyampaikan materi yang telah saya buat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti kalau kurang lengkap bisa didiskusikan, dipertanyakan, ataupun juga nanti bisa dipertajam kepada narasumber yang kedua dan ketiga. Nah, sebelum saya mulai, apakah materi ini sudah nampak belum di screen, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak Asmi. Monggo jelaskan. Sudah nampak. Sudah. Mohon izin, lanjutkan Pak Yunus ya. Ya Pak, jelas. Ya. Oke, siap, jelas Pak Asmi. Nah, ini sedikit perkenalan saya saja. Nah, nama saya Azmi. Pak Yunus sudah kenal. Teman-teman lain. Dan kebetulan saya bekerja di ANDRI, singkatan 4 huruf. Dan sampai sekarang saya belum pernah pindah kerja, Bapak Ibu sekalian. Jadi 35 tahun saya bekerja untuk Arsip Nasional. Dan sejak kuliah saya sudah dibiayai oleh negara. Sampai sekarang ya saya hidup, anak, istri, cucu, ya, itu dibiayai negara gitu. Sudah terlalu banyak negara memberikan kepada saya. Dan begitu sedikit apa yang saya berikan kepada negara. Nah, untuk mengimbanginya, pada hari ini saya hadir di tengah-tengah teman-teman di UNAIR untuk berkontribusi tentang penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi. Dan beberapa hal yang saya dapat dari negara, mulai pelanjutan pendidikan yang formal non formal, non formal di PIM sebagai ANS itu sudah saya ikuti sampai jenjang tertinggi sebagai PNS ya di PIM 1. Dan pekerjaan lain ya saya sebagai instruktur dan sekarang dipercayakan untuk memimpin Direktorat Kearsipan Pusat yang dibantu oleh Bu Sulis, Pak Yayan, dan Mbak Tuti, serta beberapa arsiparis, dan arsiparis salah satu yang hadir nanti adalah Mbak Santi. Nah, ini sekilas tentang CV saya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal perkenalan kita, dan mudah-mudahan juga membuat acara kita ini lebih efektif. Ada 5 bahasan yang mungkin kita akan diskusikan. Tadi Pak Yunus beri waktu kita 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa lakukan efektif. Pertama pengantar. Nah, pengantar ini kita perlu sampaikan karena yang peserta BITEK kali ini mungkin sangat heterogen ya. Ada yang mungkin secara pengetahuan atau mendengar arsip terlebih awal, atau juga ada peserta yang baru-baru saja mengalami itu atau sedang mencoba memperdalam arsip. Nah, maka biar sama diskusi kita lalu dengan pengantar, dan kemudian kita masuk bahasan kedua yang menjadi core atau inti dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu penyelenggaraan arsip lingkungan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri atau PTN kita singkat. Nah, kemudian kita mencoba penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsip Nasional dan Jaringan Informasi Kearsip Nasional yang sekarang SIKN, JIKN. Kenapa ini penting? Karena nanti arsip UNAIR atau lembaga kearsipan UNAIR itu harus menjadi simpul. Nah, inilah yang harus dikuatkan nanti salah satunya ya. Dan keempat adalah kita bicara sanksi. Nah, tadi kan kita mendengar bagaimana harapan dari Pak Sekretaris UNAIR ya, adanya satu kontribusi bidang kearsipan kepada UNAIR ya sebagai lembaga pendidikan, lembaga riset maupun lembaga pengabdian masyarakat. Bagaimana kontribusi bidang kearsipan kita lakukan, dan tentunya ini nanti ada satu punishment juga terhadap penyelenggara kearsipan kalau memang nanti kita abai terhadap kearsipan itu. Dan akhirnya kita mencari lesson learn atau pembelajaran dari diskusi kita pada hari ini. Kurang lebih ini yang kita coba diskusikan. Nah, kita awali dari materi pertama, pengantar. Nah, pengantar ini salah satu itemnya saya ambil dari pesan tokoh bangsa. Jadi presiden pertama kita, Pak Soekarno, dan kebetulan beliau putra Surabaya loh, lahir di Surabaya. Tanggal berapa Pak lahirnya? Ada yang tahu? Nah, ini jangan sampai, jangankan kota kelahirannya, tanggal kelahiran, kota kelahiran banyak yang salah Pak. Ada yang bilang di Blitar, padahal dari Surabaya. Tanggal berapa?
Nah, catat panitia, kalau yang tahu nanti kasih. Saya katakan bahwa dalam menyelesaikan revolusi mental menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, ya, Pancasila, dan untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahan tulisan yang nyata, benar, dan lengkap. 3 loh, nyata, benar, dan lengkap. Nah, kalau ditarik dengan term kearsipan ini file berkas, nyata, benar, dan lengkap. File. Pak Karno udah bicara file di situ. Mengenai kehidupan kebangsaan, bangsa Indonesia di masa lampau, ya, masa lampau, sekarang, ya, dan akan datang. Oleh karena itu, ya, atau sehubungan itu perlu diatur tentang kearsipan. Jadi kalau kita kerucutkan bangsa Indonesia lah Sivitas Akademika Unair, berarti Unair harus memperhatikan arsip-arsip yang catatan-catatan yang fakta lengkap benar itu di Unair, ya, maka itu Unair harus mengatur kearsipannya itu. Jadi kalau kita letakkan negara itu pada level perguruan tinggi di Unair gitu. Nah, kemudian presiden kedua penggantinya adalah kita bergeser dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, ya. Nah, beliau mengatakan bahwa apabila dokumen negara terserak dalam berbagai tempat, ya, tanpa adanya suatu mekanisme yang wajar, berarti apa sistem, ya, yang dapat dokumen-dokumen itu hilang atau dimusnahkan karena ketidaktahuan pejabat. Pejabat itu bisa struktural maupun fungsional, ya. Struktural mulai dari eselon 1 sampai eselon 4. Fungsional dari dosen, pustakawan, peneliti sampai arsitekturis. Maka yang rugi siapa? Yang rugi pemerintah dalam melakukan masyarakat. Nah, kalau pemerintah kita turunkan di sana Unair, yang rugi ya Unair dan memberikan pelayanan kepada Sivitas Akademika atau user internal maupun eksternal. Jadi ini yang bicara 2 presiden loh. Orang-orang hebat. Nah, jadi yang bicara itu bukan kepala Andri, apalagi Azmi gitu. Ini hanya saya sampaikan. Artinya dari slide pertama ini kita diharapkan oleh tokoh bangsa bagaimana mengatur kearsipan dan bagaimana kita mengelola arsip yang benar untuk kepentingan rakyat. Nah, kemudian di Undang-Undang 43 harus ada 4, ya, yang diamanatkan kepada perguruan tinggi, 4, ya. Yang pertama adalah di pasal 1627 nomor 3, unit kearsipan wajib dibentuk oleh PTN, ya. Dari PTN dalam Unair wajib membentuk unit kearsipan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, harapan-harapan dia bagaimana record center ada di fakultas itu ada gitu, ya. Nah, ini tentunya record center belong to unit kearsipan. Kemudian PTN wajib membentuk arsip perguruan tinggi atau APT, kita sebut LKPT selanjutnya, saya sebut LKPT saja. Jadi dibentuk. Artinya di sini Unair sudah laksanakan, ya, sudah ada 2 hal Unair sudah. Kemudian LPT wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis, ya, yang berasal dari satker di lingkungan PTN maupun Sivitas Akademikanya. Jadi wajib mengelola arsip statisnya. Keempat, LKPT melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang retensinya di atas 10 tahun yang berasal dari satker maupun Sivitas Akademika. Jadi LKPT Unair itu nanti mengelola arsip inaktif juga selain mengelola arsip statis. Kemudian melaksanaan pembinaan kearsipan di lingkungan PTN. Nah, jadi LKPT itu selain mengelola arsip statis, kemudian arsip inaktif dan 10 tahun, dia juga harus membina seluruh satker atau Sivitas Akademika di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, pesan kedua dari Undang-Undang 43 ini adalah di pasal 40, 42, sorry, juga termasuk pasal 43, yaitu pengelolaan arsip dinamis pada PTN dilaksanakan dalam satu sistem kearsipan nasional. Artinya, jangan sampai pengelolaan arsip dinamis di PTN, khususnya di Unair, ini tidak inline dengan sistem kearsipan nasional. Ya, harus inline.
Nah, nanti bagaimana misalkan contoh singkat saja misalnya JRA, jangan sampai jadwal retensi yang ada itu ini tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh Arsip Nasional. Nah, ini juga harus dihindari. Kemudian wajib menyediakan arsipnya bagi user yang berhak. Nah, jadi PTN ini harus memberikan layanan arsip dinamis kepada user berhak. Tadi Pak Sekretaris mengatakan ada satu rumah jabatan rektor UNAIR itu yang dokumennya belum ditemukan. Nah, artinya kalau kita kaitkan itu arsip dinamis, itu adalah gambarnya atau arsip vitalnya sebagai bukti kepemilikan itu melekat pada bendanya. Nah, ketika ditanyakan misalkan oleh rektor, kita harus bisa menjawab. Rektor itu user, termasuk akademika. Atau mungkin juga nanti pihak lain menanyakan, kita berikan. Karena itu adalah arsip dinamis yang sifatnya terbuka. Kemudian terhadap arsip terjaga, UNAIR diberi kewajiban pertama memberkaskannya, kemudian melaporkannya, dan nanti kalau sudah melaporkan, satu kemudian menyampaikan salinan autentik naskah aslinya. Nah, kalau tiga amanat Undang-Undang 43 yang adalah pasal 48 dan pasal 56, yaitu PTN wajib memiliki JRA. Nah, artinya di sini UNAIR udah punya kan. Kemudian JRA ditetapkan, ditetapkan oleh pimpinan PTN. Artinya rektor menetapkan gitu, setelah mendapat approval dari Kepala Arsip Nasional. PTN wajib membuat program vital. Nah, sudah belum UNAIR membuat program vital. Kemudian PTN wajib mengelola arsip yang diciptakan oleh pihak ketiga yang diberikan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, jadi kalau UNAIR punya rekanan-rekanan membeli gedung atau mengerjakan suatu proyek, ya jangan lupa arsipnya diminta. Nah, kalau misalkan rekanan itu mau juga ya di kopinya, kita ngaslinya. Jadi jangan sampai ini kasus tentang jembatan Ampera yang di Palembang itu arsipnya, gambar tekniknya itu ternyata dimiliki oleh kontraktornya. Untung saja akhirnya bisa ditemukan. Itu Pak, kerjasama diplomasi embassy kita di Jepang, akhirnya kita temukan gambar rancang bangunnya itu. Nah, inilah menjadi kewajiban udah kalau ada pihak ketiga yang mengerjakan satu proyek, arsipnya diminta. Terakhir pesannya, yaitu pesan keempat, ada di pasal 60 dan 64. LKPTN wajib membuat daftar arsip statis yang dicari, ya, baik yang diteliti langsung maupun tidak langsung, mengumumkannya kepada publik. Jadi apa kira-kira arsip statis ya, yang kira-kira harusnya ada ini di UNAIR? Nggak ada. UNAIR berhak mencarinya, mengumumkan gitu loh. Nah, kira-kira apa? Nah, teman-teman di UNAIR harus identifikasi. Kira-kira UNAIR itu sudah berapa tahun, harus ada arsip apa saja. Kemudian terakhir, LKPTN wajib menjamin kemudian akses arsip statis bagi kepentingan user. Nah, jadi jangan sampai ada LKPTN itu, tapi arsipnya tidak dikelola. Jadi 4 inilah yang menjadi amanat. Nah, sebagai turunan, kalau kita kaitkan, ya sebenarnya ini amanat dari Pak Karno dan Pak Harto, ya, tertuang dalam sini. Nah, sekarang kita masuk sandi apa itu arsip. Ya, ketika kita bicara sudah pada tahu. Intinya kita ambil saja yang definisi dari Undang-Undang 43. Kita sepakat adalah arsip itu rekaman kegiatan. Kalau medianya itu hanya tempat menyimpannya, ya. Jadi rekaman kegiatan, ya. Nanti dia dikemas sesuai dengan perkembangan TIK, ya, yang dihasilkan berbagai subjek hukum. Subjek hukum itu bisa lembaga negara, bisa Pemda, bisa perguruan tinggi, bisa Orpol, Ormas, persorangan, maupun perusahaan. Nah, kita dalam ini adalah perguruan tinggi. Jadi seluruh rekaman kegiatan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ini dalam
termasuk adalah UNER dengan berbagai media ya, dalam kehidupan bermasyarakat bangsa negara. Nah, kehidupan bermasyarakat bangsa negara kita turunkan pada skala atau yurisdiksi perguruan tinggi kan adalah tridharma perguruan tinggi gitu. Nah, nanti secara fungsinya arsip di perguruan tinggi itu dibagi dua, fungsinya bagi perguruan tinggi itu sendiri ya, artinya entitas yang ada maupun nanti bagi kepentingan yang lebih luas. Nah, ketika arsip yang berguna bagi organisasinya, maka dikasih waktu penyimpanannya gitu loh. Karena arsip itu bicara efisiensi, efektivitas. Jangan sampai fakultas, rektorat, atau satuan kerja lain itu arsipnya numpuk di sana. Akhirnya cost-nya tinggi gitu. Maka usia dibatasi. Karena itu tadi perguruan tinggi wajib memiliki jadwal retensi. Nah, nanti jadwal retensi akan diselek ya, mana yang akan dimusnahkan dan mana yang beralih fungsi. Yang beralih fungsi itu adalah akan berubah from record to archive, artinya dari arsip dinamis menjadi arsip statis. Nah, dua hal ini secara ontologi beda penempatannya. Dinamis itu ada di satuan kerja dan statis itu ada di satu agen yang namanya lembaga kearsipan. Nah, yang dinamis itu satuan kerjanya, nanti agennya adalah unit kearsipan. Nah, unit kearsipan itu nanti punya record center, kalau lembaga kearsipan nanti punya depot. Nah, kemudian secara kepemilikan arsip itu dua. Dia belong to state, kemudian belong to private atau non-government. Nah, ketika arsip yang dihasilkan oleh lembaga negara atau institusi yang menggunakan sumber anggaran negara, maka itu arsip negara. Kalau PTN ya otomatis ya arsip negara. Jadi arsip yang di UNAIR ini adalah arsip negara. Nah, ketika kita bicara negara, maka pemilik daulat tertinggi negara ini siapa? Rakyat. Maka rakyat berhak mengetahui hasil-hasil yang dihasilkan oleh UNAIR. Nah, mengetahui itu nanti bukan berarti adalah telanjang begitu saja, ada batasannya. Ada yang mana yang terbatas, yang rahasia sangat rahasia. Nah, memang nanti yang umum itulah yang terbuka. Karena itu nanti UNAIR harus punya sistem klasifikasi keamanan arsip. Gitu. Nah, jadi secara kepemilikan kita sepakat ya, arsip UNAIR, PTN, ada arsip negara. Karena negara itu kita ingat dari pesan Pak Harto dan Pak Karno. Nah, berbagai arsip dihasilkan oleh UNAIR itu secara garis besar medianya itu bagi dua, yang konvensional dan new media archive. Nah, media itu ingat ya, hanya rekaman tempat menyimpan atau merekam informasi. Tapi nanti yang dilihat adalah tadi rekaman itu sebagai satu kegiatan. Bisa saja nanti dalam satu berkas sebagai rekaman kegiatan itu bermacam-macam arsipnya. Ada kertas, ya baik itu surat menyurat, mungkin juga ada nanti ada gambar peta ya, kemudian juga mungkin ada foto dan sebagainya. Nah, ini harus diingat nih, harus ada klasifikasinya nanti. Nah, cara menyimpannya memang beda. Yang peta sendiri, ya koresponden sendiri, foto sendiri, video sendiri, tapi dia harus menjadi satu informasi, dia harus di-cross gitu. Jadi jangan lagi melihat bahwa arsip itu hanya milik saya. Mau telepon, padahal gak tak tantangin. Nah, sekarang peran arsip, Bapak Ibu sekalian, karena tadi arsip secara fungsi dinamis dan statis, maka kita melihat sebelah kanan adalah arsip dinamis. Nah, arsip dinamis itu kalau kita melihat value-nya, dia adalah nilai-nilai organisasi. Jadi ketika arsip itu tertib di fakultas, kemudian juga di rektorat, maka fakultas, rektorat, satgas kerja lain itu akan produktif. Karena tadi arsip rekaman kegiatan, informasi. Ya. Nah, kemudian kalau arsip di perguruan tinggi itu tertib, selain produktif, pasti transparan. Karena perguruan tinggi tadi kan diaudit kan, ya, diaudit. Nah, semua sudah tercatat. Nah, akhirnya karena transparan, maka akuntabel. Ya. Nah, ciri-ciri organisasi yang produktif dan akuntabel itu adalah organisasi yang pasti efisien efektif. Jadi kalau UNAIR itu produktif dan akuntabel,
sebagai perguruan tinggi yang efektif, efisien, maka dia dapat bersaing secara domestik maupun secara internasional. Nah, saya belum tahu UNER sekarang dapat ranking berapa secara nasional. Gitu. Nah, ini lihat apa yang kurang gitu loh. Nah, kalau secara internasional, apakah UNER bisa menjadi world class university? Nah, kalau kita mau bersaing, ya tentunya kita harus efisien, efektif. Gitu. Nah, kemudian pada akhirnya nanti kalau di UNER arsip dinamis tertib, ya akan menghasilkan satu arsip benda sejarah, legacy. Tadi dikatakan oleh Pak Sekretaris Universitas ya, ada warisan diberi untuk generasi mendatang, seperti dikatakan oleh Pak Karno. Nah, ketika arsip mungkin dari fakultas A, fakultas B, ada yang mendelegasikan bagi arsip bernilai sejarah, maka bergeserlah dari organisasi value menjadi cultural value. Nah, cultural value ini menjadi nanti adalah dia sebagai identitas organisasi. Oh, kalau fakultas kedokteran paling tua misalkan, ada nggak legasinya? Nah, legasinya itu harus ada di lembaga karsipan. Siapa dekan pertamanya misalkan? Apa riset-risetnya gitu loh. Ada. Jadi ada identitas organisasi dalam hal ini fakultas ini. Nah, kemudian juga menjadi identitas nasional. Nah, karena perguruan tinggi itu adalah bagian dari entitas negara. Nah, akhirnya jadi memori kolektif bangsa. Jadi seluruh arsip perguruan tinggi itu diakumulasikan menjadi identitas nasional dan akhirnya nanti bisa dikasih informasi. Saya masih ingat bagaimana teman-teman di arsip UGM ya itu bercerita latar belakang arsip UGM itu kenapa bisa itu berdiri dan sekarang sangat diperhatikan oleh rektor karena bisa menjawab pertanyaan dari kalau tidak salah ada dari almarhum Raja Budibol Adewale, Raja Thailand, karena pernah mendapat gelar honor Khalsa katanya dari UGM, menanyakan foto-fotonya atau gambar-gambarnya. Dan bayangkan kalau di sini kita tidak bisa melakukan itu, berarti diplomasi kita kurang gitu. Nah, pada level nasional kita sudah punya arsip diakui secara internasional sebagai member of the world, yaitu satu arsip tentang konferensi Asia Afrika, arsip tentang tsunami ya, dan ini juga kita bisa dokumentasi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian peran arsip ketika kita tertibkan di perguruan tinggi ya, dalam perspektif arsip dinamis maupun arsip statis. Nah, reformasi kearsipan dan perguruan tinggi. Ketika UNAIR sudah bisa mereform birokrasinya ya, dari bad menjadi good ya, sebenarnya di situ juga harus direformasi kearsipannya. Karena arsip itu rekaman kegiatan. Bagaimana birokrasi itu dikatakan baik kalau tidak akuntabel tadi? Bagaimana birokrasi bisa dikatakan baik kalau tidak transparan? Nah, wujud transparansi itu semua catatan ada. Dikatakan akuntabel itu bukti ada. Nah, bukti itu apa ya? Bahannya. Nah, Anda beli mobil, ini arsipnya. Anda beli tanah, ini arsipnya. Anda menggunakan kegiatan, ini arsipnya. Gitu. Nah, sekarang kalau UNAIR udah baik dalam reformasi birokrasi, ya arsipnya harus juga. Nah, ciri-cirinya dalam kearsipan itu baik adalah mudah saja. Pedomannya sudah tersedia belum? Nah, pengelolaan arsipnya bagaimana? Sumber daya kearsipannya apa? Nah, inilah harus kita kuatkan. Arti penguatan penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi khusus UNER adalah yuk kita kuatkan pedomannya, pengelolaannya, dan sumber dayanya. Gitu. Ini yang kita, jadi hanya 3 aspek saja, nanti kita bisa kembangkan. Variabel pedoman, pengelolaan, dan sumber daya itu apa saja. Nah, kita melihat karena UNAIR dan PTN bagian dari birokrasi, maka nanti akan ada audit kearsipan oleh Arsip Nasional kepada perguruan tinggi. Gitu. Nah, nanti kita lihat letak kearsipan itu apa. Jadi indeks pengawasan kearsipan itu akan menyuntik indeks reformasi birokrasi di 8 area perubahan, khususnya di area penata tata laksana ya. Dan mungkin nanti akan penguatan akuntas kerja. Jadi
kalau nanti pengawasan kearsipan oleh Andri kepada UNER baik, itu akan menyuntik dua area perubahan di RB gitu. Apalagi nanti sudah menggunakan teknologi informasi dalam mengelola arsipnya. Nah, manfaat apa kalau arsip di UNER itu tertib? Tadi saya sudah banyak sampaikan sebagai organisasi yang efektif, efisien, akuntabel ya, dan juga menjadi transparan. Nah, transparan itu otomatis nanti bisa memberikan bahan pertanggungjawaban. Nah, karena hasil tertib dan produktif, kenapa? Karena perencanaan pengambilan keputusannya cepat gitu. Dan kemudian juga ada nilai-nilai kultural yang diwariskan, yaitu identitas memori kolektif tersedia, dan akhirnya juga menjadi alat bukti hukum. Kalau ada dispute apapun, kalau kita punya arsip, maka 99% kita menang gitu loh, ya. Karena arsip itu salah satu dalam hukum acara pidana maupun perdata itu adalah catatan gitu loh. Salah satu bukti selain keterangan saksi ahli ya, keterangan saksi dan pengamatan hakim, itu ada catatan arsip. Nah, jadi kita akan diuntungkan ya ketika kita tertib arsipnya. Nah, sekarang kita masuk materi kedua, penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Artinya, bagaimana keseruan kegiatan kearsipan di UNAIR dan PTN lainnya itu melingkupi tadi. Bagaimana polisinya? Bagaimana pembinaannya? Bagaimana pengelolaannya? Nah, antara polisi, pembinaan, dan pengelolaannya harus inline dengan sistem kearsipan nasional. Jangan sampai kebijakannya ini bertentangan dengan kebijakan nasional ya. Nah, kemudian pembinaannya juga lepas dari kontrol nasional. Begitu pengelolaannya. Jadi 3 hal ini harus inline dengan SKN. Nah, kemudian jangan lupa ada supportingnya, SDM, prasarana, dan sumber daya lainnya. Nah, jadi Pak, sebenarnya yang ingin kita kuatkan ini, yaitu bagaimana variabel-variabel atau komponen-komponen yang ada dalam penyelenggaraan SMB itu apa saja? Ya, policy, pembinaan, pengelolaan, SDM, prasarana, dan sumber daya lainnya. Ini yang kita kuatkan. Nah, tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan ini sudah dibagi habis dalam undang-undang kita ya, dan PP-nya. Nah, kita langsung saja pada yang warna kuning. Jadi penyelenggaraan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi. Nah, jadi tidak mungkin penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi itu bisa optimal kalau belum ada LKPT-nya. Nah, LKPT ini dalam komponen atau variabel penyelenggaraan kearsipan itu ada di sumber daya pendukungnya. Pada prasarana dan dana atau kelembagaan. Nah, bersyukur UNER sudah ada ya. Nah, kenapa apa tujuan penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi? Itu tujuan kita adalah agar arsip tercipta dari seluruh kegiatan itu ada. Jadi money follow program ya. Jadi program itu turunannya kegiatan, pasti ada anggarannya gitu loh. Nah, ini nanti bisa ada buktinya, menjamin tercipta arsip ya. Kemudian menjamin kesediaan arsip. Jadi jangan kita bisa menciptakan saja, oh anggaran UNER ini sekian triliun, habis. Nah, tapi bahan ketersediaannya, buktinya ada enggak? Gitu. Oh, kita bangun gedung nih, fakultas baru nih, rumah sakit baru, fisiknya ada, tapi arsipnya ada enggak? Jadi menjamin ketersediaan. Dan menjamin terwujud pengelolaan arsip ya, yang andal dan juga penguatan arsip, dan juga tentunya menjamin pelindungan kepentingan perguruan tinggi, negara, dan hak pelanggan ya, dalam hal ini sivitas akademika. Nah, kemudian sampai pada bagaimana menjamin aset ya, yang bergerak atau tidak bergerak, karena saya khawatir nih banyak perguruan tinggi mungkin secara de facto menguasai
asetnya, tapi de jure masih lemah gitu loh. Nah, de jure ini adalah arsip yang pendukung aset-aset yang ada. Dan terakhir ujung-ujungnya meningkatkan kualitas pelayanan perguruan kepada stakeholder. Nah, bagaimana model penyelenggaraannya? Kita bisa lihat mudah saja. Tadi bagaimana yang pertama penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan ini tadi kan harus inline dengan kebijakan nasional. Artinya peraturan rektor itu harus inline juga, misalnya nanti ada peraturan menteri jika perguruan tinggi itu di bawah satu kementerian. Nah, ini tidak juga harus sesuai dengan peraturan undangan yang lebih tinggi. Ini harus dibuat. Nah, kebijakan ini akan mengontrol bagaimana pelaksanaan pengelolaan. Nah, perguruan tinggi di Indonesia itu melaksanakan 2 jenis pengelolaan, pengelolaan dinamis maupun statis. Maka nanti perguruan tinggi itu harus punya pedoman yang ditetapkan oleh rektor itu buat arsip dinamis maupun statis. Jadi jangan fokus yang dinamis saja, statis juga harus dibuat kebijakannya itu. Nah, kemudian komponen selanjutnya harus ada pembinaan. Ya. Pembinaan ini secara nasional, UNAIR itu dibina oleh arsip nasional. Ya. Kemudian arsip itu masuk melalui mana? Melalui EKPT. Nah, jadi arsip UNAIR itu dibina oleh arsip nasional. Nah, kemudian RKPT UNAIR itu membina satuan-satuan kerjanya yang secara internal. Nah, kemudian jangan lupa harus ada sumber daya. Nah, kemudian jangan lupa masyarakat juga disertakan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau bicara bagaimana penguatannya, ya komponen dan variabel-variabel ini paling tidak 4 ya, kebijakannya, pembinaannya, pengelolaannya, dan sumber daya ini. Kalau peran serta masyarakat mungkin itu adalah variabel eksternal ya, mungkin yang tapi kita fasilitasi juga. Nah, ini ya dari teman-teman yang ingin kita kuatkan variabel ini sehingga nanti pada aspek pengolahan dinamisnya akan tersedia arsip dinamis UNAIR yang reliable, autentik, utuh, dan dapat digunakan. Dan untuk arsip statisnya akan sedia arsip statis yang autentik, reliable, utuh, dapat digunakan. Dan akhirnya arsip di UNAIR itu yang dinamis itu outcome-nya akan menjadi tulang punggung manajemen ya, dan juga bukti akuntansi kerja dan alat bukti yang sah gitu. Nah, contohnya tadi rumah rektor itu mana dokumennya gitu, alat bukti sah. Nah, kemudian untuk yang statis sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa, artinya kalau kita turunkan pada level UNAIR, artinya sebagai memori kolektif UNAIR. UNAIR berdiri tahun berapa sih? Apakah UNAIR itu dulu pernah hubungannya dengan Universitas Indonesia? Gitu loh. Nah, sejak kapan UNAIR mendirikan fakultas kedokteran? Kapan? Nah, kapan fakultas terakhir dan sebagainya? Begitu juga berbagai sivitas akademika, ya itu juga. Dan ini terus berkelindan ya, sesama lain. Karena kita bicara kebijakannya dulu. Nah, kebijakannya itu nanti peraturan menteri kalau memang ada di bawah universitas. Nah, sekarang tinggal UNAIR apakah di bawah satu kementerian atau di sebagai badan hukum tersendiri yang independen, bisa dilihat. Nah, kemudian peraturan kepala lembaga. Ada universitas yang memang di bawah satu lembaga, misalkan kayak Setialan ya, kemudian STAN. Itu juga harusnya mungkin peraturan kepala lembaga harus dilihat. Nah, kalau peraturan rektor, nah mungkin UNAIR ini sebagai BHN yang memang yang regulasi pertamanya lah rektor. Nah, baik peraturan menteri, peraturan kepala lembaga, peraturan rektor itu aspek ini. Ya. Jadi kita lihat apakah peraturan rektor UNAIR itu sudah mengakomodir semua bidang kearsipan ini. Nah, kalau belum, ya dimuat. Regulasinya. Nah, sekarang pembinaan. Nah, saya letakkan saja di sini yang BHMN ya. Nah, nanti kalau yang di luar BHMN bisa selesaikan.
atau PTS juga bisa. Nah, jadi pembinaan itulah upaya meningkatkan bagaimana penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PTN itu bisa lebih optimal atau lebih tinggi mutunya, tapi dilaksanakan secara berjenjang ya dalam kerangka sistem kearsipan nasional. Nah, saya letakkan tentang Andri, karena tadi Andri ya sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Secara vertikal, Andri itu nanti akan membina LKPT Unair. Nah, kemudian secara pencipta arsip kan Unair itu dua. Dia bisa sebagai pencipta arsip, ya bisa juga dia sebagai lembaga kearsipan gitu. Karena dua sisi perguruan tinggi itu. Nah, ketika secara horizontal, ya Andri melakukan pembinaan terhadap Unair, ya. Tapi tidak bisa langsung ke fakultas, harus melalui LKPT. Jadi Bu Sulis, itu Mbak Santi, saya itu tidak bisa langsung ke fakultas teknik, ya. Tapi harus LKPT dulu. Nah, nanti ya untuk misalkan LKPTN-nya itu sudah ada, kita langsung di sini. Nah, LKPT itu diletakkan sebagai UK1. Nah, UK1 ini untuk mengelola arsip inaktif yang di atas 10 tahun. Nah, karena itu nanti LKPT sebagai UK1 itu ini melakukan pembinaan terhadap rektorat, fakultas, Sipita Kabinet atau rumah sakit pendidikan yang ada di Unair ya atau satuan kerja lain melalui unit kearsipannya. Di fakultas itu ada UK2. Nah, UK2 itu nanti ya baik direktorat itu membina satuan kerja di lingkungan masing-masing gitu. Jadi teman-teman di UK1 juga jangan terjun langsung ke satuan kerja di bawah fakultas itu. Tapi dia punya ambasador yaitu UK2 gitu. Dan di sana ini mungkin ada UK3 ya, tergantung pada span of control-nya gitu. Nah, sekarang kita melihat lingkungan arsip di perguruan tinggi. Nah, itulah perguruan tinggi beda dengan Kemdikbud atau Kemenak ya. Jadi perguruan tinggi itu memang bertanggung jawab atas dua, pengelolaan arsip dinamis ya dan arsip statis. Nah, sekarang Unair bertanggung jawab terhadap arsip dinamisnya, yaitu melakukan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, siapa pelakunya, subjek hukumnya, ya rektorat, fakultas, dan lain-lain. Nah, maka itulah tadi perlu disetting UK2 untuk membina di sini gitu. Nah, sehingga nanti arsip di Unair itu bisa menjadi arsip sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah. Nah, syukur-syukur nanti kalau menggunakan aplikasi silahkan. Nah, ini akan terlihat bahwa arsip sebagai bahan akuntabilitas, alat bukti kerja itu gambaran dari wajah Dewayanus yang menghadap ke depan. Gitu. Kemudian ada arsip dari Unair, satuan rektorat, fakultas itu nanti ada yang bisa menjadi statis. Gitu. Ya. Nah, ketika statis itu mulailah LKPT itu melakukan akuisisi ya, pada satuan kerjanya ya, atau juga mengadukan pendekatan. Nah, akhirnya nanti LKPT itu mau melakukan kegiatan pengolahan, partisipasi dan sebagainya. Maka regulasinya jangan fokus ini aja. Ini juga ada regulasi tentang itu. Nah, ketika arsip statis di Unair itu tidak lagi sebagai bahan akuntansi kinerja, atau bisa dia menjadi bahan pertanggungan nasional bagi urusan bank negara. Tapi kelak nanti bisa muncul lagi digunakan untuk bagi kepentingan. Nah, disinilah sebenarnya kalau dalam konsep kearsipan itu perguruan tinggi itu
mengadut model record continuum. Beda dengan saya contohkan misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemdikbud itu tanggung jawabnya hanya pada arsip dinamis saja. Jadi ada di dirjen, irjen di sini ya hari nanti diserahkan ke arsip nasional. Selesai. Tapi kalau UNER belum selesai, harus tanggal dua-duanya, berat gitu loh memang. Nah, ini modelnya. Karena itu kita bisa lihat biar kuatkan sekarang pengolahan dinamis, kuatkan ya penguatannya. Nah, pengolahan dinamis itu yang di satuan kerja, baik di rektorat, di fakultas. Nah, ketika ada surat masuk keluar, kita kontekan penciptaan, sudah nggak mengacu pada klasifikasi, sistem klasifikasi akses. Ini ketetapan rektor di sini. Nah, kemudian ketika registrasi udah patuh nggak dengan tata naskah dinasnya. Nah, kemudian kita menyampaikan ya kesatuan kerjanya sudah dicatat tidak, sehingga nanti ketika di tracking ketahuan gitu loh. Nah, ini adalah konsep manualnya ya. Tapi kalau misalnya nanti aplikasi akan kelihatan nih. Data di sini registrasi apa ada. Kemudian ketika di unit kerja ini jangan lupa diberkaskan ya. Ada klasifikasinya. Nah, begitu juga nanti misalkan di tempat ini ada klasifikasinya juga. Jangan sampai fakultas A itu pakainya klasifikasi sendiri, fakultas B sendiri gitu. Padahal kita tidak punya ini. Nah, kemudian jangan sampai arsip di fakultas, satuan kerja rektorat ini ngendap. Ya. Karena itu, kita berharap ada unit kearsipan 2 yang mengendalikan arsip-arsip aktifnya ini. Kapan dia akan menjadi inaktif. Nah, kalau yang di atas di bawah 10 tahun nanti dikelola di sini ya. Nah, nanti kalau yang di atas 10 tahun itu bisa kirim ke LKPT sebagai UK1. Nah, yang bisa mengontrol bagaimana keberadaan arsip baik di fakultas, kemudian pindah ke unit kearsipan, pindah ke LKPT itu adalah jadwal retensi. Nah, karena itu sulit bagi perguruan tinggi melakukan ini kalau tidak punya jadwal retensi dalam mengaturnya. Nah, akhirnya arsip itu bisa terbagi secara fungsi tadi. Nah, yang rektor fakultas banyak nyimpan aja yang dinamis, aktif, ya. Yang lama serahkan ke unit kearsipan, ke lembaga kearsipan. Nah, kalau udah begini, maka efisien dan efektif. Kita sudah membagi tugas masing-masing gitu. Nah, apalagi nanti kalau menggunakan sistem aplikasi. SIKD ya yang bagikan. Nah nanti SIKD ini akan diperbarui Bapak Ibu sekalian, namanya AUBKD, Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, sebagai pengembangan SIKD. Insya Allah nanti di tanggal 28 Oktober kita akan launching nasional, secara nasional. Nah nanti akan digunakan seluruh kementerian dan pemerintahan daerah. Mungkin nanti akan juga didistribusikan kepada perguruan tinggi negeri yang BHN. Nah, ini bisa mendapat. Tapi cikal bakalnya itu di SKD. Nah, apakah perguruan tinggi cukup di sini? Belum selesai. Tapi kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan cukup di sini selesai. Nah, kemudian perguruan tinggi itu harus mengelola arsip statisnya. Nah, jadi UNAIR itu mengelola arsip statis yang ada di satuan kerja itu yang diserahkan. Yang subjek hukumnya adalah atau lembaganya adalah LKPT. Nah, mulai dari sini LKPT teman-teman menerima dari satuan kerja rektorat pendidikan. Nah, kemudian kita verifikasi mana yang statis ya. Nah, kita akuisisi, kita nah ini ada pedoman akuisisinya ini. Akuisisi. Nah, kemudian bisa saja arsip-arsip ini masih dibawa rektor yang lama ya. Wah, itu kita bisa minta gitu loh. Karena itu arsip negara gitu loh. Kita akuisisi. Nah, jangan lupa akuisisi itu harus ada daftarnya, ada berita acaranya.
kemudian juga ada beberapa hal dokumen pendukungnya. Nah, karena itu disebut nanti ada dokumentasinya. Nah, kemudian diolahlah teman-teman di lembaga kearsipan sana. Nah, ini jangan lupa nanti dibuat daftarnya, ya, dibuat inventaris, bahkan dibuat guide, ya. Nah, jangan lupa ada ini, ada prinsip yang harus diatur dan ada standarnya. Nah, teman-teman udah punya nggak ini standar deskripsinya? Gitu. Nah, kemudian dipreservasi bagi yang preventif maupun kuratif. Nah, yang preventif itu mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, reproduksi, sampai nanti juga ada rencana disaster, ya. Kalau misalnya udah ada bencana, udah ada nggak mitigasi, teman-teman? Misalkan ada bencana di UNAIR itu, sudah ada nggak planningnya, penyelamatan arsipnya. Nah, kemudian perbaikan, kalau ada yang rusak kita perbaiki. Dan jangan lupa akses, ya. Nah, akses ini bisa aja teman-teman dari satuan kerja lain tuh minta lagi. Gitu. Nah, bisa saja nanti publik yang nanyakan. Nah, kemudian jangan lupa ada pedoman aksesnya. Nah, tadi karena LKPTN itu sebagai simpul, maka nanti juga harus menjadi menginformasikan arsip yang ada melalui jaringan yang kita sebut JIKN. Nah, inilah tugas kedua teman-teman di UNAIR untuk menguatkan ini. Jadi penguatan pengelolaan arsip itu adalah pengelolaan dinamis dan statis. Jadi kita sudah membahas dua, ya. Penguatan kebijakannya tadi sudah, ya. Sekarang kebijakan pengelolaannya sudah. Nah, sekarang tadi juga pembinaan sudah, sorry. Nah, sekarang sumber dayanya, penguatan sumber daya. Sumber daya kearsipan itu ada SDM, ya, ada prasarana, ada organisasi dan pendanaan. Nah, SDM-nya yaitu harus dioptimalkan, gitu, ya, dikuatkan, baik itu nanti yang pejabat strukturalnya maupun yang fungsional dan arsiparis maupun pengelola arsip kalau memang belum diangkat sebagai arsiparis. Nah, kemudian prasarananya dan sarana juga ditingkatkan. Kalau tadi di UK2 itu belum punya record center, ya disediakan. Apakah berupa ruangan ataupun gedung, silakan. Nah, kemudian LKPT ini udah punya depot belum? Nah, kemudian juga peralatannya bagaimana? Kalau yang di unit pengolah itu bagaimana, di unit kearsipan gimana, di LKPT-nya bagaimana. Dan kemudian lihat jaringannya, sudah terkoneksi enggak dengan SIKN-JKN. Nah, kemudian organisasinya, kuatkan UK-nya, mana UK1, UK2, mungkin ada UK3, ya. Nah, kemudian bagaimana LKPT berperan, nanti karena LKPT itulah menjadi, kita sebut, gatekeeper-nya yang kita hubungi secara nasional, arsip nasional hubungannya dengan LKPT untuk masuk ke UNAIR. Nah, kemudian pendanaannya ini juga menjadi sumber dayanya. SDM-nya bagus, banyak, perasaannya bagus, lengkap, organisasinya sulit, tapi pendanaannya nggak konsisten, ya, nggak akan optimal. Nah, saya fokus sekarang penguatan SDM-nya, ya, karena sesuai dengan visi presiden, kan. Nah, presiden itulah kita SDM yang unggul, Indonesia maju. Jadi arsiparis yang unggul, UNAIR maju, gitu. Nah, ini kita lihat, ya. SDM kita sepakat adalah SDM yang profesional dan memiliki kompetensi diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal di bidang kearsipan. Nah, kemudian kita lihat ada arsiparis dan juga SDM pejabat struktural, ya, maupun pengelola arsip. Nah, ini ada dua yang kita garis besarkan. Nah, untuk lebih kuat lagi, maka kita fokus pada arsiparisnya. Karena intinya pengelola arsip yang memang secara regulasi itu arsiparis, gitu. Nah, ketika arsiparis itu bekerja, maka dia harus pegang pada regulasi yang sudah ditetapkan secara nasional.
Nah, di sini ada pedoman penilaian prestasi kerja, pelaksanaan tugas jabatan fungsional, kemudian juga ada standar ya, sampai pada pedoman sertifikasi jabatan fungsional Arsiparis. Jadi ya, sehingga Arsiparis itu kerjanya harus mengikat pada regulasi yang ada. Nah, kemudian Arsiparis itu ya harus memiliki kompetensi, itu harus profesional. Nah, kompetensi itu apa? Karakteristik kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuannya. Knowledge-nya itu harus tingkat. Kalau ingin menguatkan penyelenggaraan populer ya Arsiparis harus punya pengetahuan yang holistik gitu. Kemudian punya skill yang bagus dan attitude yang baik gitu. Maka ini akan terlihat kompetensi itu bukan hanya dia terampil atau dia punya wawasan, tapi dia attitude-nya juga harus, karena dia kan jabatan profesional. Nah, kompeten untuk mengisi itu ya, maka Arsiparis harus punya kompetensi bidang. Nah, kompetensi bidang itu pengolahan dinamisnya mulai aktif ya, inaktif. Nah, aktif itu pemberkasan menguasai enggak? Inaktif penataan menguasai enggak? Penyusutan menguasai enggak? Arsip terjaga menguasai enggak? Vital menguasai enggak? Nah, kemudian pengolahan statis ya, mulai dari akuisisi, pengolahan, kemudian juga bagaimana pelayanan memberikan akses sampai preservasi gitu. Nah, kemudian jangan lupa kompetensi manajerial, karena Arsiparis itu adalah yang mengorganisasi kearsipan gitu loh. Nah, kemudian jangan lupa kompetensi sosial kultural, karena tadi Arsiparis itu kan menyediakan informasi, menyediakan layanan gitu loh. Bagaimana komunikasinya dia sehingga informasi yang disampaikan itu benar-benar informasi yang tepat guna bagi usernya gitu. Dan dia juga punya attitude yang baik. Nah, sehingga mempromosikan arsip itu efektif gitu loh. Nah, inilah yang diharapkan. Nah, apakah cukup itu, Mbak? Enggak, harus profesional, yaitu menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jadi kalau sudah punya kompetensi, kemudian dia juga harus menyelesaikan tuntas gitu. Ada Arsiparis yang pintar, ramping, kemudian polite ya, tetapi tugasnya nggak tuntas gitu, nggak profesional namanya, atau mendelay pekerjaan. Nah, tugas Arsiparis nantinya dijelaskan dari perkara 4 2017 itu tadi kompetensi PAD-nya, PAS-nya, kemudian pembinaannya sampai mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi. Nah, ada tugas tambahan nih, peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan. Nah, ini peran serta itu bisa menjadi pengurus organisasi internasional, apakah ICA, apakah Sarbika atau Siafafa ya, atau AAI juga masuk gitu, atau organisasi internal di perguruan tinggi. Kemudian melakukan kajian telaah dari kearsipan dalam bentuk policy brief. Nah, ini Arsiparis itu harus pintar nulis, karena namanya Arsiparis ya, arsip itu kata catatan. Jadi ketika Arsiparis tidak bisa mencatat, berarti tidak bisa menulis. Nah, Arsiparis tidak menulis, bagaimana dia bisa profesional gitu loh. Nah, artinya ada tugas tambahan. Nah, ini nanti juga karena pandaian menulis, tentunya dia baca gitu loh. Nah, bacaan Arsiparis itu bisa berasal dari sumber primer dengan buku-buku referensi, bisa juga dari yang primer karena dia berhadapan dengan arsip langsung gitu loh. Maka Arsiparis itu sebenarnya pengetahuan arsipnya itu, pengetahuan datanya itu lengkap, dapat dari yang primer maupun sekunder. Sehingga ketika dia membuat policy brief atau naskah akademis atau menganalisis sesuatu itu matang. Nah, kemudian bagaimana juga melakukan satu kreativitas dan inovasi sampai pada beberapa hal yang bisa meningkatkan profesionalnya. Nah, ini tugas tambahan.
Nah, kalau teman-teman aktif di ICA ya, atau Sarbika atau Rifapa, dia di sana. Arsiparis itu ya profesor, doktor, ya, atau dia pegawai senior. Nah, kemudian di PP 28/2019, tugas arsiparis itu sebenarnya tidak cukup yang tadi. Tugas arsiparis itu harus bisa menjawab tujuan penyelenggaraan kearsipan. Jadi tujuan penyelenggaraan di undang-undang, ini pasal 3, itu harus dijawab oleh fungsi tugas arsiparis di PP 28 pasal 151. Nah, tinggal baca nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menjawab ini, maka sebenarnya menjawab visi dan misi organisasi. Bahkan juga visi dan misi presiden. Nah, karena itu, bagaimana posisi arsiparis dikuatkan? Arsiparis dan kinerja perguruan tinggi. Teman-teman di UNAIR udah punya tahu visi-visi dan misi UNAIR apa. Nah, visi misi itu dibagi habis fungsi dan tugas. Maka UNAIR punyalah Renstra ke depan, ya 2020-2024. Maka ada dibuatlah RKKT, baik oleh sekretaris UNAIR maupun fakultas-fakultas. Dan akhirnya muncullah POK. Nah, arsiparis itu sebenarnya harus mampu ya menjaga ya arsip ya yang tercipta yang telah disusun di POK. Karena di POK itulah nanti ada komponen-komponen yang dibiayai. Nah, karena itu arsiparis harus dikuatkan mulai dari penciptaan. Sehingga ketika arsip itu selesai memberkas. Nah, akhirnya nanti arsip itu benar-benar tadi yang Pak Karno bilang, dia catatan yang lengkap, nyata. Gitu. Nah, ini adalah berkas. Nah, teman-teman di perguruan tinggi ternyata juga nggak cukup yang sebagai arsip dinamis, juga ada statisnya juga. Ini yang harus ditingkatkan. Maka saya salut pada teman-teman arsiparis perguruan tinggi, itu dia benar-benar mencerminkan wajah Dewa Yanus. Ya. Artinya mampu arsip dinamis, arsip statis. Tapi kalau teman-teman di kementerian lain itu ya hanya dinamis. Dan lembaga kearsipan yang di teman-teman di LKD atau daerah itu hanya bicara tentang arsip statis. Nah, kontribusi arsis perguruan tinggi ya terhadap organisasinya, pertama meningkatkan kinerja kearsipan pada unit pengolah. Jadi kalau teman-teman di fakultas ya melalui UK2-nya itu yakinkan arsip-arsip di fakultas itu tertib, ya. Di bagian-bagiannya itu tertib, yang arsip aktifnya. Kemudian kalau ada yang inaktif, itu segera kumpulkan di UK2-nya. Nah, nanti UK2 komunikasi dengan LKPT. Kira-kira ada nggak nih yang memiliki retensi 10 tahun? Pindahkan LKPT. Nah, kemudian kalau yang ada statis, nanti kita kelola secara statis. Nah, kemudian meningkatkan proporsional diri. Jangan bila merasa cukup, wah udah merasa pintar, jangan kembangkan diri. Karena mengutamakan pelaksanaan fungsi dan organisasi. Semakin kita mengupgrade atau mengupskill kompetensi kita itu, artinya kita membantu tugas organisasi. Karena kan kinerja individu itu akan mendongkrak kinerja organisasi. Gitu. Jadi keberadaan kita, kalau nanti ditempatkan di fakultas, ya akan ada keberadaan kita itu memberi kontribusi kepada kemajuan fakultas. Gitu. Nah, kemudian jangan takut uji kompetensi, ya, dari kita. Dan kemudian target kerja terukur untuk masing-masing jenjang jabatan. Nah, materi terakhir, bagaimana penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi itu, karena LKPT itu menjadi simpul jaringan. Karena itu kita masih ingat apa kata Presiden Jokowi bahwa bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, atau bukan negara kuat yang mengalahkan negara lemah, tapi negara cepat dapat mengalahkan negara lambat. Nah, kalau kita kata cepat,
ya karena teknologi gitu loh. Kita bisa kalah dengan Singapura karena teknologi gitu kan. Nah, karena itu berdasarkan Perpres nomor 95 2018 dan Perpres 39 2019, maka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia menjadi keharusan, tidak lagi menjadi pilihan gitu loh. Jadi UNAIR ini harus sudah mengarah ke sana seperti tadi dikatakan oleh Pak Sekretaris Universitas, dan tidak secara kebetulan atau apa ya, kondisi pandemi ini memaksa lebih mendrive kita untuk itu. Nah, dalam konteks karsipan harus berubah. Jadi teman-teman yang tadinya bekerja dalam room, bagaimana diberkaskan ya di satuan kerjanya atau nanti di record center, itu juga harus sudah berpikir bagaimana yang ada di rak ya atau di filing cabinet itu digitalisasi, sehingga nanti kalau kita menemukan arsip di filing cabinet di rak ini, mungkin kalau daftarnya ada itu nggak lebih dari 5 menit gitu. Itu udah bagus. Tapi banyak juga kementerian dan ini aja masih berantakan gitu loh. Nah, masih ada gitu, bukan banyak. Saya berharap perguruan tinggi ini udah selesai di sini gitu loh. Nah, sehingga nanti akan masuk digitalisasi. Sehingga ketika kita menemukan arsipnya itu tidak lagi kita menuju rak, kita tinggal membuka laptop ketemu gitu loh. Dan jangan lupa juga nanti kita harus komunikasikan kepada rekan-rekan kerja kita. Karena UNAIR itu tidak berdiri sendiri. UNAIR itu menjadi entitas kehidupan bermasyarakat bangsa negara. Sehingga komunikasi lintas universitas, lintas institusi lain itu bisa lakukan. Nah, Arsip Nasional sebagai penyelenggara karsipan nasional itu sudah memfasilitasi nanti ada aplikasi di arsip terintegrasi yang untuk sementara sudah diberikan dulu SIKD. Nanti juga ada yang penyempurnaannya. Nah, secara jaringannya atau menjadi satu melting spotnya itu ada SIKN, JIKN ini. Nah, nanti LKPT UNAIR harus menjadi simpul, anggota simpul. Sudah belum? Saya belum tahu. Nah, mudah-mudahan sudah. Nah, tugas SIKN di sini nanti Bapak Ibu tinggal bisa baca. Jadi Arsip Nasional itu membuat satu sistem informasi yang akan mengumpulkan informasi karsipan baik dinamis maupun statis dari pencipta arsip. Nah, salah satunya nanti adalah dari perguruan tinggi negeri gitu. Nah, SIKN ini berfungsi ini nanti mewujudkan hasil sebagai tulang punggung manajemen, menjamin akuntabilitas sampai pada memori kolektif bangsa. Artinya, kalau nanti UNAIR menjadi simpul kemudian mensubmit informasi karsipannya, maka akan terkumpul dalam satu server besar arsip nasional yang dikelola menjadi sistem informasi karsipan nasional. Nah, dalam kerangka itu nanti untuk menghubungi simpul-simpul dengan pusat jaringan, ANDIS jaringan itu, maka dibentuklah jaringan informasi nasional kita sebut JIKN. Nah, JIKN ini akan memberikan akses kepada masyarakat. Misalkan masyarakat ingin melihat arsip UNAIR, nggak perlu ke UNAIR, bisa masuk ke website SIKN, nanti Andri akan menghubungkan dengan teman-teman di UNAIR gitu loh. Nah, juga ini akhirnya memberikan manfaat arsip itu kepada rakyat, dan tentunya juga masyarakat bisa berperan serta dalam penyelenggaraan karsipan. Nah, dalam ini ya, posisi Arsip Nasional sebagai pusat jaringan, UNAIR sebagai simpul jaringan. Nah, ini dikoordinir oleh Arsip Nasional. Nah, untuk teman-teman di kementerian lembaga, simpulnya itu unit karsipan, tapi untuk UNAIR itu adalah LKPT. Nah, pusat jaringan Andri dalam ini tugasnya apa? Penyediaan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dari lembaga negara dan BUMN, dan untuk arsip statis dari lembaga karsipan. Jadi kalau dari UNAIR itu diharapkan
baik arsip statis maupun arsip dinamisnya. Tapi yang menjadi pintu masuknya adalah LKPT. Nah, LKPT itu nanti bisa mensubmit arsip dinamis yang ada di fakultas-fakultas, misalkan juga arsip statis yang ada di LKPT. Nah, kemudian tugas dari UNER itu adalah menyampaikan arsip dinamis statis dari yang ada di lingkungannya, dan arsip nasional akan memberikan akses kepada publik kalau yang ingin mencari atau menemukan arsip dari masing-masing simpul. Misalnya, dan ini misalnya ingin, tadi saya katakan ingin mengetahui informasi kearsipan tentang UNAIR, akan kita berikan kalau memang UNAIR sudah menjadi simpul. Nah, pemberian itu sangat tergantung nanti mana yang terbuka, mana tertutup, itu kita serahkan kepada anggota simpul. Nah, paling tidak konfigurasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau teman-teman di lembaga negara itu ini kearsipannya bisa menyubmit arsip dinamis baik aktif dan inaktif. Terkumpullah di server nasional, yaitu kita di pusat jaringan ANDI sebagai server nasionalnya. Nah, untuk perguruan tinggi ini bisa langsung ya sini. Untuk UNER bisa menyampaikan arsip-arsip dinamisnya statisnya dari sini. Maka nanti akan terhubung. Nah, kalau masyarakat ini mengetahui, nah ini kita akan hubungkan ke sini. Nah, arsip UNER itu mulai dari unit pengolahan unit kearsipan. Nah, ini arsip aktif, inaktif, dan untuk statisnya dari LKPT sendiri. Dan pada akhirnya nanti kita akan lihat bagaimana penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi ini dalam kerangka gerakan sadar nasional arsip. Nah, kita lihat di sini. Di sini pencahayaan perguruan tinggi, katakanlah UNER ya. Nah, UNER dalam menyelenggarakan kearsipan dinamis maupun statis itu diawasi oleh arsip nasional. Ya. Nah, dalam kerangka itu arsip nasional tidak bisa langsung masuk ke fakultas dan sebagainya. Kita masuknya nanti melalui UK1. Ya, lalu kita masuk dalam ini LKPT. Nah, LKPT itulah nanti yang akan mengawasi kearsipan di fakultas rektorat. Nah, LKPT itu kan bukan sebagai UK1 membina. Dan akhirnya nanti arsip di fakultas kedokteran, teknik, hukum, sosial, dan sebagainya, atau rektorat kan tertib. Ada mendongkrak nilai RB-nya. Nah, akhirnya menjadilah good governance dan good university. Dan akhirnya ada arsip-arsip dari fakultas, rektor, dan sebagainya diselamatkan oleh LKPT. Ya. Dan akhirnya disajikan untuk publik maupun untuk sipta akademika. Suatu saat akan digunakan lagi. Dan semua ini sebenarnya rektor sedang membantu presiden melaksanakan urusan pendidikan. Nah, artinya teman-teman UK 2 dan teman-teman UK 1 LPT ini sedang membantu rektor untuk menunjang kinerja rektor. Nah, terakhir sanksi, artinya ada sanksi sebenarnya, sanksi secara administratif maupun pidana. Secara administratif ini berlaku ketentuan kepegawaian. Nah, sebenarnya di sini, misalkan presiden bisa negur atau menteri bisa negur kepada rektor di bawahnya, kenapa nih arsip nasional menilai kok Anda belum punya tata naskah dinas, belum punya klasifikasi arsip, punya klasifikasi arsip, atau kok Anda tidak punya akses publik dan arsip. Ini kita menjadi buruk citranya ini. Nah, akhirnya dalam waktu 6 bulan kalau tidak ada perubahan, ya bisa ditunda kenaikan gaji berkalanya. Nah, rektor juga bisa menegur. Yang dia apa, sekretaris universitas ditegur. Itu juga menegur bawahannya. Sampai bisa mencopot jabatannya gitu loh. Ini kan berlaku undang-undang kepegawaian gitu loh. Nah, untuk pidana ini tidak kecuali mau rektor, mau pegawai biasa, mau dia fungsional siapapun ya, entitas atau siptakarya, jika melanggar ketentuan ini pidana. Nah, ini pidana itu kurungan dari 2 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Dan denda itu dari 25 juta ada yang sampai 500 juta.
Yang terbagi dengan sengaja menggunakan arsip di luar prosedur yang benar, ini dendanya 500 juta kurungan 10 tahun. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jam 10, tepat sekali jam 10. Dan lesson learn yang ingin saya sampaikan terkait diskusi kita kali ini adalah, ini saya kutip dari Albert Einstein, tapi saya adopt kalimatnya. Kalau Einstein mengatakan gini, dunia ini adalah sebuah tempat yang aman untuk dihuni, bukan karena orangnya baik, tapi karena orang-orangnya peduli. Nah, ini saya adopt dengan menggantikan dunia ini menjadi perguruan tinggi ini, hidup atau dihuni itu saya ganti dengan arsip, maka kurang lebih kita bisa bunyikan sebagai berikut. Perguruan tinggi ini adalah sebuah tempat yang aman untuk menyimpan arsip, bukan karena orang yang baik, tapi karena orang-orangnya peduli. Terima kasih, mohon maaf. Sekali saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmi, materi yang sangat menarik, bagaimana menggambarkan kedudukan LK1, LK2, dan LKPT dalam penyelenggaraan arsip perguruan tinggi. Ya, terlebih lagi closing-nya ini sungguh luar biasa, bahwa di perguruan tinggi ini banyak orang-orang yang peduli terhadap arsip. Oke, baik, untuk Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom chat atau langsung menyampaikan pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Asmi. Yang pertama dari Patimura, kemudian dari Universitas Negeri Medan. Yang dari Patimura, selamat siang Pak Asmi, mohon izin bertanya. Saya kutip dari materi Bapak poin 3 tentang penyelenggaraan SIKN, JIKN. Kami Universitas Patimura sampai dengan saat ini sistem kearsipan belum pernah menggunakan sistem SIKN, JIKN. Bagaimana solusinya Pak? Begitu, ini dari Bu Anneke Lenora Luhukai, FEB Universitas Patimura. Kemudian dari Universitas Negeri Medan, sudah memiliki SIKD, lalu sekarang ternyata ada UDKD, Pak. Jadi selain SIKD ini ada UDKD. Bagaimana kami menyikapinya? Ini dari UIN, Universitas Negeri Medan, ya, Universitas Negeri Medan. Dua dulu Pak Asmi, monggo untuk diberikan pencerahan. Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu dari teman kita dari Patimura maupun dari UIN Medan, mudah-mudahan saya bisa memberikan satu informasi yang dibutuhkan. Nah, memang salah satu kewajiban dalam penyelenggaraan kearsipan adalah lembaga kearsipan itu menjadi simpul jaringan SIKN, JIKN. Nah, yang menjadi simpul itu kalau pada kementerian lembaga itu unit kearsipannya. Ya. Tapi untuk perguruan tinggi dan Pemda itu yang menjadi simpulnya lembaga kearsipannya. Katakanlah ini LKPT dari Patimura. Nah, ketika memang kalau Patimura nanti sudah punya aplikasi, ya, aplikasi khusus yang mengelola arsip, silakan. Tapi yang penting adalah Patimura menyampaikan jenis informasi arsip yang ada. Nah, ini kalau misalkan nanti ada aplikasi yang terkoneksi, misalkan dia punya aplikasi SIKD, ya, syukur ini bisa dikirim melalui email. Ini daftar kami arsip dinamis dari Fakultas Kedokteran, ya. Ini arsip statis yang ada di LKPT kami. Itu update tiap hari. Nanti di arsip nasional itu akan tersimpan di servernya, gitu loh. Nah, nanti disampaikan. Tapi kalau belum pernah menyampaikan, ya memang belum masuk dalam ini. Nah, pertamanya saya tanyakan, apakah teman di Patimura sudah mendaftar menjadi simpul jaringan SIKN, JIKN belum, Pak? Nah, kalau sudah Bu Anneke diberikan feedback. Nah, oke lah, kalau belum,
Daftar dulu, Bu. Nah, kalau sudah daftar, nanti Ibu akan secara aktif dimonitor oleh pusat, ada pusat penyelenggara SKN. Lalu itu akan diundang rapat, akan juga informasi-informasi itu akan dibimbing. Nah, itu pertama. Nanti kalau misalnya Ibu sudah jadi anggota, biasanya dengan sendirinya kalau akan berkomunikasi dan akhirnya menjadi anggota yang aktif, yaitu selalu mengupdate ya informasi Karsipan Patimura. Misalnya untuk sementara, Pak, saya hanya punya daftar arsip dinamis dari Fakultas Kedokteran, nggak apa-apa. Ada berapa berkas sampaikan, nanti kan tersimpan di arsip nasional. Nah besok lagi ada Fakultas Teknik, sampaikan saja. Nanti sebutkan mana yang tertutup, mana yang terbuka. Nah syukur-syukur ada arsip statisnya, sehingga nanti ini menjadi backup ya, kalau terjadi apa-apa, kita ada punya merekam datanya. Itu Ibu ya, jadi mungkin bisa sampai Ibu menjadi anggota simpul dulu, kemudian nanti berkomunikasi intens kepada pusat penyelenggara SKN di ANDRI. Nah, kepala pusatnya itu Bu Nuning. Ya. Nanti akan komunikasi aja. Itu. Kemudian teman kita dan UIN, seperti tadi saya katakan, memang sebelumnya ANDRI itu sudah memproduk namanya aplikasi SIKD, yaitu aplikasi Sistem Informasi Karsipan Dinamis. Nah ini memang aplikasi yang disediakan bagi habis ya kepada Kementerian Lembaga Perguruan Tinggi BUMN, bagaimana mengelola arsip dinamis berbasis elektronik gitu. Nah, kemudian karena ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik itu dibagi dua layanan, layanan umum pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik. Nah, layanan umum berbasis elektronik, pemerintah elektronik, maka ada beberapa aplikasi, Bu. Nah, kita tahu ada aplikasi Krishna ya, ada aplikasi budgeting, e-katalog, ada Simpek juga ada, dan satu lagi dan ada arsip, e-karsipan. Nah, dalam hal itu, maka nanti akan ada aplikasi yang namanya, dalam konteks aplikasi umum tadi Bu ya, aplikasi khusus itu aplikasi yang dibangun khusus, tapi tidak berlaku secara umum. Nah, ini namanya AUBKD. Ini singkatan nama sementara Bu. Aplikasi Umum Bidang Karsipan Dinamis. Ini yang dibangun oleh ANDRI ya, bekerja sama dengan Kominfo dan Menpan. Nah, proses bisnisnya Menpan, aplikasi dibangun ANDRI, ya ketentuan fungsionalnya ANDRI, tapi arsitektur metadatanya itu Kominfo. Nah, ini nanti akan digunakan seluruhnya kepada kementerian dan daerah. Kementerian, lembaga, dan daerah. Perguruan tinggi negeri belum. Nah, tapi kalau misalkan UIN, ini nanti bisa melekat pada Kementerian Agamanya. Karena UIN ini posisinya kan dia bagian dari Kementerian Agama. Mungkin bisa melihat nanti dengan dari UK 1-nya. Nah, bedanya Bu, SIKD ini ya secara arsitektur metadatanya ini memang beda. Nah, tadinya SIKD ini kan hanya untuk sifatnya internal, ya, internal digunakan di situ. Tidak menjadi komunikasi lintas instansional. Karena ini sifatnya, kalaupun ada itu berbeda-beda. Nanti kalau di AUBKD, karena proses bisnisnya ditentukan oleh Menpan, kemudian arsitektur datanya Kominfo, kemudian ketentuan fungsi arsip nasional, maka harus seragam. Ya. Karena itu nanti akan diberikan bagi habis semua oleh ANDRI melalui Menpan ya dan Kominfo kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Dan insya Allah ini akan di-launching nanti pada tanggal 28 Oktober secara nasional.
Tapi sebelumnya, ini nanti mulai di tanggal 15, akan ada uji coba untuk beberapa kementerian saja. 7 kementerian, nah nanti Bu Sulis akan menginformasikan jenis atau nama-nama kementerian yang akan lembaga yang dicobakan. Kalau tidak salah, nanti pertama diuji cobakan di Andi sendiri ya, kemudian di Menpan RB, kemudian di BPKP, BKN, Setjen DPRD, di Kominfo, itu yang kita uji cobakan. Tapi nanti secara nasional dilaunching pada 8 Oktober. Nah, intinya perbedaannya hanya pada aspek arsitektur data dan proses bisnisnya. Tetapi ketentuan fungsionalnya masih sama, Bu. Bagaimana arsip dan penciptaan, penggunaan sampai penyusutan, ya. Dan bagaimana ketentuan harus ada, Ibu harus punya tata cara dinas, Ibu harus punya klasifikasi arsip, DRK, simplifikasi akses. Nah, ini yang harus penuhi. Itu, Bu, teman kita yang dari UIN Medan untuk sementara ini saya sampaikan. Itu Pak Yunus. Baik Pak Asmi, ini masih ada lagi 3 ini Pak Asmi di kolom chat. Yang pertama dari Politeknik STIA LAN Jakarta, ini menanyakan apakah bisa mendaftar tersendiri untuk SIKN JIKN tanpa berada di bawah LAN begitu. Kemudian dari Bu Vida Faridanti, amanat undang-undang menyatakan bagi PT wajib memiliki lembaga kearsipan. Bagaimana dengan perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian atau lembaga, karena kami belum memiliki lembaga kearsipan. Ini Pak, jadi amanat undang-undang ini menyatakan ada LKPT, tetapi perguruan tinggi ini belum mempunyai, begitu Pak Asmi. Berikutnya satu lagi Pak Asmi, dari Mbak Nita ini, bagaimana tentang surat edaran Kemenpan RB nomor 1 tahun 2020? Nah, ini mohon pencerahannya Pak Asmi dari 3 pertanyaan begitu. Ya. Baik, Pak Yunus, dari 3 pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa memberikan satu informasi yang diperlukan. Ya, memang kalau kita melihat perguruan tinggi di Indonesia, itu paling tidak kita kategorikan secara koordinator ya, atau apa ya, yang mengawinya, jadi bawah Kemdikbud, ada di Kementerian Agama atau Kementerian Teknis lainnya gitu. Paling tidak kita kelompokkan yang BHN atau PTN, ada juga yang BLU ya, ada juga yang Satker ya. Nah, ketika kita melihat Setialan, ini adalah Satker menurut saya. Karena Setialan itu kalau tidak salah eselon 2 dari LAN sendiri. Maka dia secara penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Setialan ya, Setialan aja, itu dia otonom. Penyelenggaraan. Tetapi ketika nanti ya untuk pemusnahan arsipnya misalkan, karena pimpinan tertingginya itu adalah kepala LAN gitu. Nah, kepala ini bertanggung jawab terhadap arsip dihasilkan oleh Setialan. Maka nanti ketika pemusnahan arsipnya itu bukan atas nama ketua Setialan, tapi nanti adalah kepala LAN, karena dia menjadi bagian itu. Nah, untuk menjadi simpul ya, maka nanti teman-teman di Setialan itu harus berkoordinasi dengan UK1 dulu. Nah, nanti didaftarkan. Sehingga nanti teman di Setialan itu bisa 2 nanti. UK1-nya itu menjadi anggota simpul, ya. Kemudian LKPT Setialan menjadi simpul. Nah, cuma bedanya kalau UK1 LAN itu menginformasikan arsip dinamis di luar Setialan. Ya. Misalnya ada di putih A, di putih B ya, hal ini diinformasikan. Tapi untuk yang teman-teman Setialan itu menginformasikan arsip yang ada dihasilkan oleh Setialan. Misalkan nanti ada
arsip apa yang dinamis di setialan dan apa yang statis gitu loh. Nah, ini beda. Nah, ini karena secara otonomnya otonom penyelenggaraan pendidikan tingginya itu arsip-arsipnya gitu loh. Tapi otonom penyelenggaraan seluruhannya itu masih di bawah subordinat LAN. Nah, karena dia bagian struktur dari LAN. Jadi menurut saya koordinasi tetap ada karena di settingnya ada UK1-nya yang sebagai penyelenggara. Jadi malah itu memperkuat, Pak, memperkuat koordinasi kerja sinergi sinergitas. Itu yang dari setialan. Nah kemudian yang perguruan tadi Satker ya. Tadi saya katakan hampir sama. Setialan, mungkin teman-teman di STAN juga ya. STAN itu hampir similar lah dengannya. Maka dia itu harus mengikuti kebijakan dari organisasi induknya. Tapi ya kalau memang organisasi induknya belum siap, ya dia bisa independen. Benar-benar gitu. Misalkan STAN ya, STAN ini induknya ini belum siap, maka STAN buat daerah sendiri, klasifikasi sendiri. Ya boleh saja. Tapi ketika pemusnahan arsipnya nggak bisa, karena Menteri Keuangan yang bertanggung jawab. Nah, nanti kalau secara seluruh UK1-nya di Basetjen itu sudah mengayomi, misalnya JRA Kementerian Keuangan itu mengakomodir juga JRA-nya STAN, sama juga JRA-nya LAN itu mengakomodir JRA-nya Setialan, atau dua LAN punya sendiri, Setialan punya sendiri, itu bagus, pasti beda isinya itu. Nah, jadi satker-satker itu memang secara penyelenggaraan kearsipannya itu adalah menyelenggarakan kearsipan di skopnya. Gitu. Maka dia harus punya lembaga kearsipan karena menyimpan arsip statisnya. Misalkan ibu membuat kurikulum baru, ibu membuat ini arsip-arsip yang ada di perguruan tinggi, nggak dimiliki oleh unit kerja lain di bawah kementerian yang ada. Jadi kekhasan gitu loh. Bagaimana proses belajar mengajar tridharma perguruan tinggi itu nanti tersimpannya di LKPT gitu loh. Nah, kalau ini tidak disimpan di UK satu ya, misalkan saya contohkan tadi LAN ya, jalan. Jadi proses belajar mengajar itu tidak disimpan arsipnya di UK1, tapi nanti terkait dengan itu LKPT dia punya. Nah, begitu juga teman-teman di STAN atau teman-teman di Kementerian Pendidikan banyak punya Poltek atau Kementerian Kesehatan dan Polkes-Polkes gitu ya, itu sebaiknya punya, karena dia hanya mengelola komunitas penyelenggaraan kearsipan di perguruan tingginya itu, bukan menyimpan arsip statis yang di seluruh kementerian yang tidak. Nah, arsip statis di seluruh kementerian itu disimpannya di ANRI. Nah, Kementerian Keuangan itu di ANRI, tapi STAN itu arsipnya di LKPT-nya. Nah, kemudian teman-teman di Setialan itu arsip statisnya itu disimpan di LKPT-nya. Tapi ada kedeputian lain, sestama juga nanti statis dikirim ke arsip nasional. Kemudian yang ketiga Bu Nita, terkait SE01 2020 itu tentang penyelamatan arsip negara periode 2012-2019. Kebetulan saya yang terlibat langsung penyusunan SE ini gitu loh. Ini SE pertama kali ditangani oleh Cahyokumolo sebagai Menpan setelah dia pindah dari dalam negeri ini. Dia bilang ini hebat nih Karsipan Andi, saya tandangi SE ketika saya menjabat gitu. Nah, artinya ini Bu. Jadi kita berharap bahwa arsip negara periode 2014-2019 itu baik di era Jokowi periode pertama maupun SBY sebelumnya gitu. Ada yang misalkan di era SBY itu belum selesai retensinya, tapi selesai retensi jatuh tahun 2016, ya artinya bisa diselamatkan gitu. Nah, ini kita berharap di perguruan tinggi ya, misalnya ada di periode ini nanti diselamatkannya, diserahkannya bukan ke arsip nasional,
Misalkan Ibu bekerja di satu perguruan tinggi, ya diselamatkanlah di LKPT, seperti itu. Nah, ini mulai dari bagaimana Ibu identifikasi ya, secara benar, kemudian Ibu berkaskan, Ibu tata, kemudian misalnya ada yang mau dimusnahkan, musnahkan. Nah, kemudian kalau ada benda sejarah, ya Ibu bisa sampaikan ke LKPT kalau ada gitu loh. Nah, kemudian kalau ada yang berupa arsip terjaga, ya Ibu sampaikan ke Arsip Nasional. Nah, salinan autentiknya, naskah aslinya disampaikan ke Arsip Nasional. Nah, SE ini sudah secara jelas beberapa langkahnya, mulai identifikasi, pemberkasan, penataan, penilaian, penyampaian arsip terjaganya, kemudian ada pemusnahan dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya. Artinya kalau yang Kementerian Lembaga BUMN itu ke Arsip Nasional, tapi untuk perguruan tinggi ke lembaga kearsipannya masing-masing. Nah, ini juga sama halnya Bu, nanti ada menyusul SE Menpan nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip COVID-19. Sama misalnya itu. Nah, cuma kalau yang SE01 itu arsip yang sudah tercipta, ya. Tapi kalau yang SE62 itu masih on proses, masih penciptaan kan. Sekarang di tempat itu kan arsip COVID itu sedang diciptakan ya. Mungkin sudah diciptakan sebagainya. Tapi nanti Ibu awalnya adalah Ibu berkaskan dan identifikasi untuk arsip COVID ya. Nah, ingin saya katakan bahwa dalam tahun 2020 Menpan sudah mengeluarkan SE2 SE01 tentang penyelamatan arsip negara periode 2015-2016 dan kemudian SE62 tentang penyerapan arsip COVID-19. Itu Pak Yunus yang mungkin saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, mohon disampaikan. Terima kasih. Siap, Pak Asmi. Ini satu lagi, Pak Asmi, ini baru muncul pertanyaannya nih. Satu lagi, terus nanti kita akhiri sesi yang pertama dengan Pak Asmi, dan langsung kita lanjut dengan sesi kedua bersama Bu Sulis. Ini dari Stan, Pak Asmi. Ini dari Stan. Terkait penjelasan tentang pemusnahan arsip, ini Bu Sofia dari Setan menanyakan bahwa untuk arsip fasilitatif wajib dimusnahkan oleh UK1 dan untuk arsip substantifnya apakah arsipnya boleh dimusnahkan secara mandiri oleh STAN gitu. STAN ini merupakan UK3 ini kalau Bu Sofia di pertanyaannya begitu Pak Asmi. Mohon ininya apa itu pencerahannya Pak Asmi untuk pemusnahan arsip ini sepertinya. Baik, terima kasih teman dari STAN. Tadi ya secara klasternya perguruan tinggi Indonesia itu ada 3, yang PTN, yang BHNN ya, yang koordinasi oleh Kemdikbud, dia independen. Nah, kemudian di bawah Kementerian Agama itu intinya secara hukum di BLU, tapi dia masih bagian dari Kementerian Agama. Kayak UIN ya, itu adalah dia di bawah, secara organisasi masih di bawah Kemenak. Nah kemudian STAN, kayak Setialan juga ya, atau teman-teman di Kementerian Kesehatan kan punya program pendidikan tinggi. Ini dia satker menurut saya. Jadi dia di bagian dari organisasi besarnya, induknya. Nah, tadi saya katakan ketika penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi ya dia otonom ya, memberkaskan, menata, kemudian dia punya lembaga kearsipan sendiri, menyimpan statisnya sendiri gitu loh. Tidak harus kearsip nasional ya. Tapi kalau teman-teman di Dirjen Setjen Bu, yang lainnya itu yang bukan perguruan tinggi itu kearsip nasional para statisnya. Nah, untuk pemusnahannya tidak independen STAN. Karena yang bertanggung jawab pemusnahan arsip itu adalah pencipta arsip yang tertinggi gitu loh. Nah, beda dengan UNAIR. UNAIR itu udah badan hukum sendiri. UNAIR itu ya
apple to apple-nya rektor nanti kepada kepala nasional. Tapi kalau stand itu apple to apple tidak bisa, kepala stand itu mengajukan atau memusnahkan arsip. Dia harus berkoordinasi dengan UK1-nya, nanti UK1 yang mengusulkannya adalah Menteri Keuangan, karena bertanggung jawab pencipta arsip keseluruhannya gitu loh. Nah ini harus dipahami, karena itu nanti saran saya stand itu berkoordinasi dengan UK1 ya tentang hal ini. Bagaimana? Kalau memang ada pendelegasian nanti harus disebutkan. Nah, saran saya memang kepada teman-teman Kementerian Keuangan harus ada pedoman penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Keuangan. Nanti ada satu ayat yang ditujukan kepada seluruh sekolah tinggi yang ada di Kementerian Keuangan, misalnya STAN, satu ayat. Dalam hal pemusnahan arsip ya di lingkungan STAN, maka harus persetujuan menteri misalkan. Tapi bisa dilakukan pengusulannya oleh ketua STAN kepada arsip nasional. Tapi harus ada klausul itu. Karena sekali arsip itu dimusnahkan, yang bertanggung jawab adalah tadi kepala arsip nasional dan yang mengusulkannya, arsip nasional memberikannya. Nah, tapi ketika arsip nasional menunjukkan approval, arsip nasional ini siapa yang minta, gitu loh. Nah, kalau STAN mengatakan ini ada nggak klausul, harusnya Menteri Keuangan. Tapi dengan UNAIR ya, UNAIR rektornya mengajukan arsip nasional karena UNAIR itu sebagai organisasi perguruan tinggi yang badan hukum dan benar, walaupun secara koordinatornya Kemdikbud. Jadi bukan Menteri Pendidikannya yang mengusulkan gitu. Nah, saya juga pernah usulkan itu kepada beberapa kementerian yang memiliki sekolah tinggi, Menteri Kesehatan, Kementerian Pendidikan nanti sebaiknya punya satu pedoman menteri ya tentang pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, itu menurut saya kan nanti kalau salah prosedur, pengacara sekarang tuh sering jadi kesalahan, kita benarnya disalahkan, apalagi kita tidak tahu ada pasal yang setelah ini akan kena nanti kasus pidana apabila dilakukan tidak secara prosedur ya. Nah, pembuktiannya nanti memang di peradilan, tapi yang seandainya diurut-urut, wah ini ada kesalahan, bisa bukan administratif nih, tapi pidana. Nah, itu ada di pasal 86, yaitu bisa pidana 10 tahun, denda 500 juta. Nah, ini saya sebagai pembina menyampaikan kehati-hatian prudensial. Sekali arsip dimusnahkan, ya, maka tidak bisa diciptakan lagi. Beda dengan perpustakaan ya. Kalau buku misalkan teman-teman kita kemarin baru berapa museum ya teman-teman kita di kejaksaan ya, perpustakaannya kebakar, bisa cari, minta ke UNAIR, misal buku manajemen, buku hukum, minta ada atau beli lagi gitu loh. Tapi kalau personal filenya teman-teman kejaksaan kebakar, bisa nggak pinjam personal file teman-teman Pak Yunus? Pak, saya pinjam personal Pak Yunus nih, bisa nggak? Nggak bisa, karena arsip itu unik. Jadi karena itulah JRA sebagai dasar pemusnahan itu menjadi kewajiban perguruan tinggi atau kewajiban kementerian yang bersangkutan dan nanti approval-nya arsip nasional. Sebagai proyek percontohan kemarin, saya yang mengusulkan untuk LAN punya 2 JRA. JRA LAN sebagai birokrasi itu, nah Setia LAN punya juga. Tapi untuk skup dari Setia LAN-nya. Itu Bu yang dari Ketan, mungkin Pak Yunus yang dari 3 pertanyaan. Oke, siap Pak Asmi. Alhamdulillah ini juga waktunya sudah 10.30. Ini sudah berakhir Bapak Ibu untuk sesi pertama bersama dengan Pak Asmi, di mana penguatan penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi ini ada 3 triangle, yaitu pedoman, pengelolaan, dan SDM kearsipan.